Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena kami tahu Tuhan dan kami mengalami sendiri betapa ajaibnya Engkau, betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih 1 tahun hampir kami lewati dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dengan berbagai hal, Tuhan, banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Namun kami masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, bisa datang beribadah pada saat ini. Ini semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan. Itu Tuhan di akhir tahun ini. Mari Engkau berbicara kepada kami untuk kembali mengingatkan kami betapa ajaibnya Engkau, betapa baiknya Engkau, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Biar hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu. Dan jangan sampai kami menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang melupakan akan kebaikan-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Sembunyikan di belakang salib Tuhan, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Kita bersyukur Bapak Ibu, 52 minggu ya, hampir kita lewati. Dan ini minggu terakhir di tahun ini. Sungguh besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar satu bagian firman Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita tidak lupa akan setiap kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita buka Bapak Ibu kitab Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 18. Kitab Ulangan dalam Perjanjian Lama pasal 8 ayat 11 sampai 18. Silakan dibuka Bapak Ibu Alkitabnya, handphonenya yang ada aplikasi Alkitabnya, untuk kita sejenak berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. WA-nya, medsosnya kita abaikan sejenak karena kita berfokus untuk belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Alkitab terjemahan TB2. Ayat 11 dikatakan demikian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, engkau menjadi tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan mengerikan, dengan ular ganas serta kalajengking dan serta tanah gersang tanpa air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dia yang di padang gurun memberikan engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang berbagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu, ada sebuah peribahasa, tentu kita sering atau pernah mendengar istilah ini, kacang lupa kulitnya. Bapak Ibu, apa sih artinya peribahasa ini, kacang lupa kulitnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, peribahasa ini diartikan sebagai orang yang tidak tahu diri atau lupa akan asalnya. Kacang lupa kulitnya ditujukan Bapak Ibu kepada seseorang yang melupakan teman, kerabat, keluarga, atau siapapun yang telah membuat dia sukses atau berhasil. Bapak Ibu, seseorang bisa sukses, bisa berhasil, itu tidak serta-merta
sendiri Bapak Ibu. Tapi ada orang-orang di sekitarnya, di belakangnya yang mendukungnya, yang mensupportnya. Baik doa, baik material maupun imaterial. Yang mensupport dia sehingga dia mampu, dia kuat sehingga dia akhirnya berhasil. Bapak Ibu, artinya apa? Peribahasa ini bermakna negatif. Ditujukan kepada orang yang tidak tahu diri atau orang yang sombong. Karena merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu dan memiliki segala sesuatunya dan melupakan orang-orang yang telah membantunya. Bapak Ibu, hari ini kita berada di tanggal 31 Desember 2023. Belasan jam ke depan kita akan melewati tahun ini. Dan tentu melewati tahun ini Bapak Ibu, banyak hal yang sudah kita alami. Di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Ada masalah yang tidak mudah kita hadapi. Ada kesulitan, ada sakit penyakit yang kita alami. Ada duka, tapi juga ada berkat yang kita alami. Ada pertolongan Tuhan yang kita terima. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita merasakan secara pribadi pengalaman hidup di dalam tahun ini yang tidak mudah. Naik turunnya di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Mungkin ada yang mendapatkan keberhasilan di dalam studinya, mendapatkan keberhasilan di dalam usaha dan pekerjaan, dalam karirnya. Bapak kasih Tuhan, semua itu ingat, bukan karena kekuatan kita sendiri kita mencapai, kita memperoleh semua itu. Tetapi ada tangan Tuhan yang campur tangan menolong kita. Ada penyertaan Tuhan yang menopang kita, yang menolong kita, sehingga kita mampu melewati setiap berbagai rintangan, tantangan yang ada di tahun ini. Sehingga kita bisa berkata Bapak Ibu di akhir tahun ini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Maka seharusnya Bapak Ibu respon yang kita miliki, yang keluar dari hati kita, dengan segala ketulusan yang ada, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita meninggikan Dia karena Dia begitu baik memelihara kita, menjaga kita, memberkati kita hingga hari ini. Namun pada realitanya Bapak Ibu, mudah sekali bagi kita untuk melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang lupa diri, menjadi orang yang angkuh, dan merasa semua yang kita raih karena kemampuan dan kehebatan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika fasilitas yang mewah kita miliki, ketika deposito kita sudah banyak, kita merasa menjadi orang yang hebat dan kita melupakan orang-orang di belakang kita. Bahkan kita melupakan Tuhan yang dulu pernah kita bersujud minta pertolongannya. Bapak Ibu, minimal ada dua keadaan yang menyebabkan seseorang memiliki kecenderungan untuk tergoda melupakan Tuhan, yaitu kesusahan dan kemakmuran. Kesusahan Bapak Ibu dapat membuat seseorang itu putus asa dan meragukan pemeliharaan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu, apalagi untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua ialah kemakmuran, bisa membuat seseorang lupa diri dan berfokus hanya kepada diri sendiri. Orang yang seperti ini tidak lagi butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, hal itu tak terkecuali bisa terjadi kepada orang-orang percaya, termasuk kita di tempat ini. Termasuk orang Israel dalam Perikop yang kita baca. Bapak kasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, nenek moyang mereka sering tergoda untuk memberontak kepada Allah ketika berhadapan dengan kesusahan yang mereka alami. Contohnya Bapak Ibu, ketika mereka ada di Meribah, ketika di sana kesulitan akan air untuk diminum, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan karena kesulitan air untuk diminum. Mereka tidak bisa mengingat kuasa Tuhan yang baru mereka lihat, mereka alami beberapa waktu yang lalu. Dan di saat bagian firman yang kita baca ini Bapak Ibu, orang Israel tidak lagi ada di padang gurun yang luas dan gersang. Sekarang mereka berada di dataran Moab di seberang sungai Yordan, dan sebentar lagi mereka memasuki tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah
yang kaya dengan hasil tambangnya. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat 7 sampai ayat 10, ayat di atasnya Bapak Ibu, kita mendapati di sana dikatakan dengan jelas sekali keadaan tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Dikatakan di sana, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya itu kepadamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, coba bayangkan negeri yang seperti apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan hasil bumi, yang begitu kaya dan begitu makmurnya. Bapak kasih Tuhan, tentunya ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, hidup mereka akan totalitas berubah. Dari pengembara sekarang memiliki rumah yang permanen. Dari makan yang serabutan, sekarang mereka bisa bertani dan bercocok tanam. Sebelumnya mereka kesulitan air, sekarang mereka dapat memiliki air yang berlimpah dengan air yang jernih. Dikatakan mereka akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Bahkan batunya mengandung besi dan dari gunungnya mengandung tembaga dan mineral. Mereka akan makan dan kenyang. Mereka akan menjadi kaya dan sukses ketika mereka masuk ke dalam negeri itu. Tetapi Tuhan di dalam kemahatauannya, Tuhan mengingatkan umatnya dengan berkata, hati-hatilah. Ayat 11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ayat 12 dikatakan, jangan sampai apabila engkau sudah makan dan kenyang, tidak kekurangan masalah perut, apabila engkau sudah mendirikan rumah yang baik dan mendiaminya. Artinya apa? Memiliki tempat tinggal yang layak, tidak lagi mengembara yang berpindah-pindah, tidak lagi kontrak Bapak Ibu ke zaman sekarang. Sudah memiliki lembu, kambing, domba yang banyak. Artinya apa? Tabungan, deposito yang banyak. Memiliki emas, perak yang semakin banyak, harta yang berlimpah. Tuhan di dalam kemahatauannya mengingatkan, apabila keadaan sudah baik, keadaanmu sudah sukses, hidupmu berlimpah, sehingga engkau tidak kekurangan, tidak kelaparan, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, peringatan ini penting diberikan kepada umat Israel, karena kemungkinan mereka bisa melupakan Tuhan. Karena memang itu tabiat orang yang berdosa, yang sering kali yang berfokus kepada diri sendiri dan melupakan akan setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bapak kasih Tuhan, hidup orang Israel berfokus kepada diri sendiri. Dan kalau kita membaca kisah-kisah selanjutnya Bapak Ibu, orang Israel mendua hati, menyembah berhala dan tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan. Sehingga 14 dikatakan, jangan sampai engkau menjadi tinggi hati sehingga melupakan Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan. Bapak Ibu perhatikan, 3 kali di sini ada penekanan yang Tuhan katakan kepada mereka, hati-hati, jangan sampai engkau tinggi hati dan akhirnya melupakan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati manusia kadang bisa melupakan Tuhan. Menikmati fasilitas yang ada dan melupakan sumber berkat yang sudah berkarya dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, bukankah hal ini juga bisa terjadi di zaman kita, bahkan kepada kita? Ketika kita berada di pucuk pimpinan, karir kita meningkat, kadangkala kita lupa Bapak Ibu.
Siapa yang menopang kita, memampukan kita berada di pucuk pimpinan? Ketika sekarang uang deposito kita berlimpah, toko kita rame, banyak pengunjung, banyak pelanggan. Yang datang konsultasi kita karena kita dokter itu banyak. Sekarang rumah kita besar, tabungan kita banyak. Bapak Ibu, sering kali fokus kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Beda sekali Bapak Ibu pada waktu kita susah, sulit, sakit. Gimana respon kita, reaksi kita? Kita datang sama Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Kita minta Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan kita, Tuhan buka jalan dan sebagainya. Supaya Tuhan boleh berkarya, membuka jalan, memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan ketika kita sukses, ada kalanya kita lupa sama Tuhan. Bapak kasih Tuhan, karena Tuhan mau umat Israel ingat seluruh penyertaan Tuhan. Atas pimpinan Tuhan yang begitu nyata kepada mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan kalau kita flashback Bapak Ibu, kalau kita balik ke belakang, kita mendapati pimpinan anugerah Tuhan begitu besarnya bagi orang Israel. Begitu nyatanya, bagaimana Tuhan memimpin mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir yang membuat mereka menderita. Kita baca Bapak Ibu kitab Keluaran, bagaimana mereka harus kerja rodi di sana, kerja paksa di sana, sangat-sangat menderita, cambuk, hinaan, makian menjadi makanan mereka setiap hari. Tuhan yang memimpin umat Israel melalui padang gurun yang besar dan mengerikan. Mengapa mengerikan Bapak Ibu? Di padang gurun sana panas pada waktu siang, dingin pada waktu malam, susah air dan makanan. Bapak Ibu, pada zaman itu tidak ada yang namanya Indomaret, ya. Kita haus sekarang tinggal datang ke Indomaret. Setiap berapa meter ada Indomaret. Di sana tidak ada haus Bapak Ibu, sulit menemukan yang namanya minuman. Apalagi ini, tidak ada waktu itu, ya. Ini ada zaman sekarang Bapak Ibu ya. Betapa sulitnya berada di dalam penggembaraan di padang gurun. Tuhan juga Bapak Ibu yang memelihara mereka, menyediakan air yang keluar dari gunung batu, menyediakan mana sebagai makanan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan dan kehausan. Tuhan juga menyediakan tempat yang luar biasa, tanah Kanaan yang subur, yang makmur kepada mereka. Inilah karya Tuhan yang begitu nyata kepada umat Israel pada waktu itu. Sehingga 17 dikatakan, jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Allah mengingatkan Bapak Ibu agar jangan sampai mereka menjadi lupa diri, bahkan menjadi sombong, tinggi hati, melupakan dan berkata, karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena kepintaranku lah aku mampu memperoleh semuanya ini. Itu Tuhan katakan, hati-hati, jangan sombong dan jangan melupakan Tuhan. Di Alkitab Bapak Ibu, ada satu kisah, seorang raja. Itu Raja Uzia, yang tercatat di dalam 2 Tawarik pasal 26. Raja Uzia Bapak Ibu pada usia 16 tahun, masih muda, sangat muda Bapak Ibu, masih remaja. Dia diangkat menjadi Raja Israel dengan segala tantangan dan kesulitannya. Namun yang luar biasanya, dia menjadi Raja yang berhasil 52 tahun. 52 tahun dia memimpin bangsa Israel menuju keberhasilan dan kejayaannya. Di mana dia berhasil memenangkan perang melawan orang Filistin, bangsa Gad dan sebagainya. Dia berhasil menyuruh orang Amon membawa upeti kepadanya. Dia berhasil membangun menara-menara sebagai benteng pertahanan. Bahkan di Yerusalem, Uzia membuat mesin-mesin perang yang diciptakan oleh para ahli. 52 tahun. Dia menjadi raja yang terkenal, sangat berkuasa. Menjadi raja yang diidolakan oleh orang Israel. Apa rahasianya? Rahasia ini. Karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Namun sayangnya Bapak Ibu ketika dia sudah berhasil memiliki kekayaan, kejayaan,
kuasa. Ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Karena kekuatan, karena kekuasaan yang dia miliki, dia menjadi tinggi hati. Dia tidak lagi mau mendengar peringatan dari imam besar Azaria pada waktu itu, di mana dia berani memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Raja Uzia berubah dari raja yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan, sekarang menjadi raja yang sombong dan melupakan Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupannya. Atau Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar. Kalau kita membaca Daniel pasal 4 ayat 29 sampai 30, dia berkata begini. Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, dia berkata begini. Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ya, dengan begitu angkuhnya dia berkata, kesuksesan, keberhasilan kerajaan ini karena kemampuanku, karena kehebatanku. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan itu tidak buta. Dia melihat kesombongan Nebukadnezar. Dia merendahkan Nebukadnezar serendah-rendahnya. Hidup seperti lembu. Uzia, karena kesombongannya, Tuhan rendahkan dia. Dia sakit kusta sampai matinya. Hidup di dalam pengasingan. Sehingga seorang teolog bernama C.S. Lewis berkata begini. Kesenonohan, kemarahan, kerakusan, kemabukan hanyalah sekedar gigitan nyamuk. Sedangkan kesombongan adalah dipenuhinya hati dengan perasaan bahwa akulah yang terpenting. Kesombongan membentuk citra diri yang keliru. Sehingga kita akhirnya melupakan Tuhan dan kita menganggap diri kita yang paling penting dan kita merasa diri yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesombongan sesuatu yang Tuhan benci di dalam kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu ada sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berbunyi vanitatum et omnia vanitas. Ini keren nih Bapak Ibu ya. Bukan saya yang Bapak Ibu menciptakan ya. Ini dalam bahasa Latin Bapak Ibu ya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya ialah bahwa kesombongan adalah kesia-siaan. Semuanya adalah kesia-siaan. Semuanya adalah kesia-siaan. Ketika kita sombong di hadapan Tuhan. Maka apa solusi Bapak Ibu untuk kita melawan lupa? Supaya kita tidak menjadi orang yang tidak tahu diri. Ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu, melalui ayat ini, kita temukan satu hal penting untuk melawan lupa, yaitu agar kita ingat kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kepada umat Israel, kepada mereka kekuatan, kemampuan, kepintaran untuk bekerja, untuk berpikir, untuk mengusahakan segala sesuatunya sehingga mereka memperoleh kesuksesan, keberhasilan, kekayaan dan sebagainya. Bapak Ibu, ingat kepada Tuhan minimal mengandung dua pengertian. Ingat kepada Tuhan yang pertama ialah mengingatkan kita bahwa kita ini hanya ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa Israel, siapakah mereka? Apa kelebihan mereka? Sehingga Tuhan begitu baik kepada mereka. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memelihara mereka, bahkan memberikan tanah yang begitu suburnya kepada mereka. Bukankah mereka bangsa yang tegar tengkuk? Mereka hanya budak di tanah Mesir. Mereka suka tidak setia kepada perintah Tuhan. Mereka orang yang berdosa. Dengan kriteria seperti ini Bapak Ibu, mereka sangat-sangat tidak layak untuk mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Orang yang seperti ini selayaknya diapain Bapak Ibu? Dihukum Tuhan, dibuang Tuhan, dilupakan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Itu artinya mereka yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan.
Mereka mendapatkan anugerah yang begitu besar daripada Tuhan. Mereka hanya ciptaan Tuhan. Namun Tuhan begitu besar kasihnya kepada mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah kita hanyalah debu tanah di hadapan Tuhan? Hanya ciptaan Tuhan yang nothing, yang tidak ada apa-apanya. Daud dalam Mazmur 103 ayat 14 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu menggambarkan bahwa kita ini begitu lemahnya, tidak ada apa-apanya. Debu begitu ringannya, terkena angin saja akan terbawa. Inilah gambaran hidup manusia, bahwa kita ciptaan Tuhan yang lemah dan rapuh. Dan sebagai ciptaan, kita perlu bergantung, bersandar kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Anthony Hoekema, seorang teolog, berkata begini, kita berhutang kepada Allah atas setiap napas kita. Kita bereksistensi hanya di dalam Dia. Di dalam setiap gerakan yang kita lakukan, kita bergantung kepadanya. Kita tidak akan mampu mengangkat satu jari pun di luar kehendak Allah. Inilah kita sebagai ciptaan. Mengangkat satu jari pun dikatakan, kita tidak akan mampu kalau Tuhan tidak memampukan kita. Bapak Ibu, biarlah kita boleh mengingat ini. Sehebat apapun kita saat ini, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memampukan kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak menolong kita, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu Filipi 2 ayat 13, Rasul Paulus berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak kasih Tuhan, inilah kita, hanya ciptaan Tuhan. Jangan pernah kita sombong di hadapan Tuhan. Saya lewat ini. Karena itu ingat Tuhan, bahwa Dia pencipta kita, sumber berkat kita. Ingat diri bahwa kita ini ciptaan Tuhan, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi orang yang lupa diri. Maka yang kedua, ingat kepada Tuhan akan membawa kita untuk bersyukur dan memuji namanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita melihat pada diri kita yang lemah, bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang Tuhan mampukan kita untuk berpikir, untuk melakukan segala sesuatunya. Maka seharusnya Bapak Ibu yang keluar dari hati kita, dari bibir kita ialah ucapan syukur, puji-pujian yang meninggikan Tuhan Allah kita yang begitu baik kepada kita. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia kepada mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Ini artinya ialah kasih setia Tuhan membuktikan Allah tetap setia walaupun manusia tidak setia. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Bapak Ibu, seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan dengan kasih-Nya yang besar tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia mengampuni kita. Dia tetap setia memberkati kita. Dia tetap setia mendengar keluh kesah kita, mendengar doa kita. Allah tetap setia walaupun kita tidak setia. Itu di ayat 10 dikatakan, dan apabila engkau makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya itu kepadamu. Bapak kasih Tuhan, inilah respon yang harus keluar dari hati kita di akhir tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Bukan menjadi sombong, bahkan merendahkan orang lain. Saya ingat Bapak Ibu, Daud, seorang yang luar biasa. Dalam Mazmur 103 ayat 1-5, dia berkata seperti ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, Yang memahkotai
dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti baru, seperti burung Raja Wali. Daud satu demi satu ingat kebaikan Tuhan yang telah mengampuni kesalahannya ketika dia berzina dengan Batseba, membunuh Uria. Daud ingat ketika Tuhan yang telah menyelamatkan dari bahaya maut ketika dia lepas di kejaran Saul dan kudeta Absalom. Dia ingat kebaikan Tuhan yang telah membawanya seperti burung Raja Wali menjadi raja yang berhasil dan sukses. Dan Daud berkata apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Maka Bapak Ibu, yang harus menjadi pusat pujian, rasa syukur kita ialah Tuhan, bukan diri kita. Yang harus menjadi fokus hidup kita ialah Tuhan, karena Dia yang menolong dan menyertai kita, karena Dia sumber berkat, sumber kehidupan buat kita. Mari kita belajar hari ini, di minggu terakhir, di hari terakhir di tahun 2023, ketika Tuhan memberkati kita, menyertai kita, dan kita mendapatkan apa yang baik di tahun ini. Sungguh, biarlah ucapan yang memuji Tuhan, hati yang tulus yang bersyukur kepada Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan, itulah respon kita. Maka yang terakhir Bapak Ibu, ketika berkat keberhasilan yang kita dapatkan, seharusnya membawa kita lebih taat kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan. Ayat 11b dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Ketika Tuhan semakin berkati kita, maka seharusnya kita semakin taat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin rindu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan sebaliknya, jauh mundur daripada Tuhan. Lebih rendah hati. Ayat 17 dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Seperti padi semakin tinggi, dia semakin menunduk. Semakin kita diberkati, semakin kita rendah hati, bukan merendahkan orang lain. Yang terakhir, semakin kita mengenal dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 18 dikatakan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini umat Israel dijadikan umat Tuhan dan Allah sebagai Allah mereka. Kita dijadikan anaknya dan Allah sebagai Bapa kita. Tuhan mau agar kita mengasihi Tuhan, mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Berkat yang kita terima, kebaikan yang Tuhan berikan, ada maksud di dalamnya. Supaya kita semakin mengenal siapakah pencipta kita, siapakah Allah kita, Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar. Pagi ini kita mengingat kebaikan Tuhan dan jangan kita lupa akan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Mari sejenak kita diam di hadapan Tuhan. 365 hari sudah kita lewati di tahun ini. Beberapa jam lagi kita akan lewati tahun 2023, masuk ke tahun yang baru. Kalau kita catat di dalam catatan kita Bapak Ibu, tentu begitu banyaknya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa. Mari sejenak saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua karya Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan.
Mari kita menjadi orang yang tidak lupa diri. Tidak menjadi orang yang sombong, bahkan tinggi hati. Sehingga ketika kita keluar dari tempat ini, hati kita diliputi dengan hati yang bersyukur, hati yang bangga, memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Dia setia, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Mari sejenak, 1-2 menit, kita berdoa secara pribadi, hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ketika kami flashback ke belakang, kami menyadari siapakah kami Tuhan, mendapatkan kasih setia daripada Engkau yang begitu besar. Kami dilayakkan menjadi umat-Mu. Kami diberkati Engkau, kami disertai Engkau. Sekalipun melewati lembah kekelaman, namun Engkau beserta dengan kami. Sehingga kami ada di ujung tahun ini Tuhan, kami tetap disertai Engkau. Maka Tuhan, ucapan syukurlah yang harus keluar dari bibir kami. Terima kasih Tuhan, kami ciptaan yang lemah, namun Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami sombong, jangan sampai kami tinggi hati, jangan sampai kami melupakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan, Engkau murka kepada kami. Biar sebaliknya, biar hidup kami lebih taat kepadamu, lebih mengasihimu, lebih mengenalmu, lebih cinta akan Engkau. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.